Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tengah ini belum menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menjawab salam semoga masuk surga. Anaknya soleh solihah, pintar-pintar semua, murah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di lingkungan masjid apa tadi? Masjid Nurul Ikhlas di Dusun 2 Pasar Minggu dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang didengarkan ucapan nama nabinya, dia tidak mau mengucapkan sholawat, maka dia dikelompokkan sebagai orang-orang yang bakhil. Tahu bakhil, Bu? Bahasa penyambungannya orang pelit. Bahasa batalnya apa itu? Kiki. Mau kita jadi orang kiki, rajin-rajinlah membaca sholat. Oleh karena itu sholawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla sholatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mau membaca 1 kali sholawat saja dibalas oleh Allah 10 kali. Wa khudhat asra sayyi'ah, 1 kali sholawat dihapuskan 10 dosanya. Ada dosa kita? Ada yang punya dosa? Ada juga di sini. Wa rufi'at anhu asra darajat, 1 kali sholawat
diangkat oleh Allah 10 derajat kebaikannya. Itulah orang-orang yang mau bersolawat. Coba sama-sama kita solawat. Salatullah, salamullah. 1, 2, 3. Ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Makasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dusun 2 Pasar Minggu. Apa? Oh, Bintungan Bajangkar, Bintungan Bajangkar ya. Beserta seluruh perangkat desa yang hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Kemudian muda-mudi Naposo Nolipulung sebagai pelaksana acara pada malam hari ini. Ya, yang diadakan anak muda-muda ini kan. Alhamdulillah. Yang sangat kami cintai. Kemudian para santri pesantren Hafiz di Pasar Minggu, Pak ya. Dari Pasar Minggu yang langsung didampingi oleh ustadz-ustadznya pada malam hari ini. Umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi. Tadi ditanya oleh siapa tadi? Santri dari, kalau nggak salah ini pesantren An-Nadwa tadi. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid? Peringatan Maulid Nabi ini kapan mulai berkembang? Di abad ke-6 Hijriah itu ada seorang raja namanya Raja Abu Sa'id Al-Muzaffar. Dia memimpin sebuah kerajaan namanya Kerajaan Arbeles di dekat Irak. Pernah ke Irak, Bu? Dari sini ke sana terus deh. Raja ini terkenal dengan sederhananya. Dia sangat menyatu dengan masyarakat. Ini mudah-mudahan Pak Kades kita ini gambaran raja itulah kira-kira. Menyatu dengan masyarakat. Dia selalu menggunakan pakaian-pakaian sebagaimana halnya dipakai oleh masyarakat pula. Pada waktu itu Raja Abu Sa'id Al-Muzaffar ini melihat keadaan umat ini sudah mulai lemah itu. Apa lemah? Lemah di bidang imannya sudah mulai melemah. Silaturahminya sudah mulai melemah. Ibadahnya sudah kurang semangat. Akhlaknya sudah mulai pudar. Maka dipanggillah itu tokoh-tokohnya itu. Dikumpulkan oleh raja ini, apa ya sebaiknya?
bagaimana kita cara membangkitkan semangat umat dan masyarakat ini. Maka disitulah awal diadakanlah peringatan Maulid, memperingati risalah Islam di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Karena di bulan Rabiul Awal ini ada beberapa peristiwa. Yang pertama, tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya sosok seorang bayi dari perut seorang ibu yang namanya Aminah. 6 bulan dalam kandungan, meninggallah bapaknya. Lahir dia umur 6 tahun, meninggallah ibunya. Sosok bayi itulah yang namanya adalah Muhammad. Setelah usia 40 tahun diangkat Allah menjadi seorang Rasul Allah. Peristiwa kedua, di bulan Rabiul Awal itu puncak perjuangan Rasulullah terjadi di bulan Rabiul Awal, yaitu peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu di bulan Rabiul Awal. Apa enggak di bulan Muharram? Bulan Muharram itu sudah mulai orang berhijrah. Tapi Rasulullah sampai di pinggiran kota Madinah, di desa namanya Desa Kubah, itu pas bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Peristiwa ketiga, Bu, Pak, sudah ngantuk belum? Belum mengantuk. Peristiwa besar yang ketiga di bulan Rabiul Awal adalah wafatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari situ? Inilah dijelaskan pada saat itu. Sesudah peringatan Maulid diadakan oleh Raja Abu Sa'id Al-Muzaffar, waktu itu memperingati risalah Islam. Ada lahirnya Nabi, ada hijrahnya Nabi, ada wafatnya Nabi. Ternyata umat Islam ini kembali semangat. Raja Abu Sa'id Al-Muzaffar sampai-sampai mengeluarkan biaya besar. Pak Kades ini keluar juga biaya besarnya kan? Pak, keluar biayanya kan? Itulah Raja Abu Sa'id Al-Muzaffar. Dia korbankan biaya untuk itu. Maka hasilnya ternyata baik. Sesudah peringatan itu, umat Islam punya semangat lagi. Malam ini kita adakan peringatan Maulid. Alhamdulillah, masyarakat kita di desa tercinta ini adalah tidak lemah imannya. Begitu Pak? Tidak ada yang lemah iman kan? Enggak ada. Ibu-ibu, ada yang lemah iman? Alhamdulillah tidak ada. Kuat imannya semuanya. Ibadahnya semuanya semangat. Alhamdulillah. Akhlaknya mulia. Alhamdulillah. Kita adakan peringatan Maulid Nabi hari ini. Sekarang tanggal berapa ini? 12 Rabiul Awal, kemarin jatuh pada hari Jumat. Sekarang ini malam Senin. Berarti tanggal berapa? 12, 13, 14. Malam ke berapa? Malam ke-15. Namanya memperingati, harus tepat harinya. Jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari 3 peristiwa itu? Yang pertama, dengan lahirnya, tentu itu suatu kenikmatan, suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kepada umat di seluruh dunia. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Dengan hadirnya sosok seorang bayi yang bernama Muhammad, yang kemudian umur 40 tahun diangkat menjadi rasul,
membawa nikmat luar biasa kepada umat manusia di muka bumi ini dengan iman dan Islam. Peristiwa kedua, dengan hijrah dari Mekah menuju Madinah, apa yang pelajaran yang dapat kita ambil? Hidup ini adalah banyak masalah. Hidup ini adalah persoalan. Ibu-ibu punya masalah enggak di rumah? Bapak-bapak ada masalah enggak Pak dalam kerjanya atau di rumahnya? Di masyarakat, Pak Kades ada masalah enggak? Pasti punya. Hidup ini bermasalah. Bagaimana kita menghadapi berbagai masalah itu? Rasulullah telah memberi contoh. Hendaknya senantiasa bertawakal kepada Allah. Kalau nikmat tadi harus disyukuri, setiap masalah dalam hidup ini, perbanyaklah kita bertawakal kepada Allah. Peristiwa ketiga adalah meninggalnya Rasulullah SAW juga di bulan Rabiul Awal. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Hidup, mati, ujian. Setiap ujian harus dihadapi dengan apa? Ketabahan dan kesabaran. Jadi ada 3 pelajaran. Sudah itu kita ulanglah itu. 1, perbanyak mensyukuri nikmat. Yang kedua, perbanyak tawakal kepada Allah. Yang ketiga, perbanyak sabar. Selesai kaji. Untuk itu yang pertama ya, dengan memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini, pertama tentunya bisa meningkatkan semangat persatuan dalam bahasa sehari-hari. Semangat bersilaturahmi, semangat membangun ukhuwah, semangat membangun persaudaraan. Susah kita mengumpulkan masyarakat sebanyak ini kalau setiap hari. Tapi melalui peringatan Maulid Nabi, alhamdulillah kita bisa berkumpul. Ada yang hadir Pak Kades, ada juga yang nggak datang. Ada. Memang jalan ke surga itu tidak menyenangkan. Ibu-ibu masuk surga mau? Abang-abang mau masuk surga? Apa kata Rasul? Khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bis syahwat. Jalan menuju surga itu memang tidak menarik, Pak. Jalan menuju surga tidak menarik. Wa khuffatin nar bis syahwat. Kalau jalan menuju neraka itu sangat mengasyikkan. Jadi kalau ingin surga, ibu-ibu ingin surga? Ingin masuk surga? Ingin. Bapak-bapak ingin masuk surga? Jalannya memang terjal, Pak. Jalannya memang susah. Terjal jalannya. Cobalah pagi-pagi bangun tidur, suruh bangun, kemudian laksanakan apa? Sholat. Tengah hari, di tengah terik matahari kita harus istirahat, disuruh dulu apa? Sholat. Tengah asyik bermain-main di sore hari, ada panggilan hayya ala shalah, suruh sholat. Di tengah asyik berkumpul dengan keluarga, selesai bekerja, selesai aktivitas sehari-hari, harus melaksanakan sholat. Mau tidur, suruh sholat. Jalan menuju surga memang tidak menarik. Tapi jalan menuju neraka, wa khuffatin nar bis syahwat. Kalau jalan menuju neraka itu memang sangat-sangat menarik dan mengasyikkan. Betul atau betul? Betul atau betul? Kita sering merindukan surga, tapi kadang-kadang kita tidak mencintai jalan menuju ke surga. Kita kadang-kadang membenci neraka, tapi paling sayang, paling cinta dengan jalan menuju neraka. Alhamdulillah kalau di Bintungan Bajangkar ini
wajah-wajahnya wajah-wajah calon surga. Amin ya robbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, maka dengan peringatan Maulid Nabi, pertama bisa meningkatkan tali silaturahmi. Ini jalan menuju kemana? Menuju ke surga. Jalan menuju ke surga memang tidak mengasyikkan. Inilah suruh duduk-duduk di sini, suruh duduk di luar masjid. Untung saja hari ini tidak hujan. Malam tadi luar biasa, hujan lebat badai pula lagi. Silaturahmi ini sangat dianjurkan dalam agama kita, ya. Silaturahmi ini apa, Pak? Memelihara tali persaudaraan, tali persaudaraan. Karena silaturahmi hari ini kadang-kadang sudah banyak terputus gara-gara perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan warna baju, ada perbedaan pandangan, kadang-kadang perbedaan keadaan, tingkat sosial, kadang-kadang sudah menjadi terputusnya tali silaturahmi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, janganlah kalian itu bercerai-berai, jangan kalian berpecah belah. Bersatulah kamu, jangan kalian bercerai-berai. Kenapa? Karena Allah menyiapkan kita manusia ini memang tidak sama semuanya, berbeda-beda. Ada perbedaan suku. Ada suku mana saat ini? Ada suku Jawa, ada suku Mandailing, ada suku Minang Pesisir, ada suku Melayu. Lengkaplah sudah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua itu dari jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Berbeda enggak itu, Bu? Berbeda. Dari dua jenis itu, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu semua itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, supaya saling berta'aruf, kenal mengenal, memelihara persaudaraan, memelihara persatuan. Memang Allah siapkan ini berbeda-beda gitu ini. Tapi ingat, ibu-ibu pernah biasa di dapur kan? Biasa di dapur. Ada garam nggak di sana? Kalau ibu-ibu makan garam enak enggak? Enak nggak? Asin, rasanya nggak enak. Ibu jumpa cabai langsung digigit, apa rasanya? Nggak enak. Ambil juga sebuah bawang, makan bawang saja situ, enak enggak? Ada terasi, ambil dimakan, enak enggak? Nggak enak. Tapi ketika ada garam, ada cabai, ada gula, ada apa tadi? Ada terasi digabung jadi satu, lezat enggak? Mantap, menjadi enak. Allah menyiapkan kita memang berbagai macam perbedaan, tapi ketika disatukan menjadi suatu hal yang luar biasa. Min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki, jenis perempuan, berbeda. Fitrahnya aja beda. Apa bedanya, Pak? Laki-laki itu, Pak, berapa akalnya? Akal laki-laki itu berapa? 9.
Perasaannya berapa? 1. Kalau perempuan berapa akalnya? 1. Perasaannya berapa? 9. Kembalikan. Laki-laki Pak, berapa akalnya tadi? 9. Perasaan? Maka bapak-bapak suka main nakal. Janganlah datang malam ini, datang juga. Akalnya banyak main nakal. Karena perasaan hanya 1. Tapi jangan dikatakan mula bapak-bapak nggak punya perasaan. Punya juga perasaan. 1 perasaan 9 akalnya. Maka kalau laki-laki itu marah, puncaknya di mana? Kalau marah laki-laki puncaknya di sini ya, di tangan. Tapi kalau di desa kita ini alhamdulillah bapak-bapak tidak banyak marah, bukan? Bapak-bapak nggak pernah marah di rumah kan? Oh enggak, alhamdulillah bapak-bapak yang soleh. Puncak marah laki-laki di tangan. Pulang kerja ditengok meja, belum ada isi apa-apa di atasnya, piring terbang, kursi melayang. Itu tipe orang-orang jauh sana. Kalau bapak-bapak di sini alhamdulillah tipe laki-laki yang soleh, calon-calon surga. Insya Allah nggak pernah marah kan. Kalau perempuan berapa tadi? Perasaannya 9, akalnya 1. Maka perempuan ini kadang-kadang Pak sering kehilangan akal, sering kehabisan akal. Kalau udah menghadapi siapa? Menghadapi laki-laki, kehabisan akal. Maka banyak perempuan-perempuan ini sekalian dimasukkan dalam apa ini? Perasaan. Bisa kalau bahasa apa tadi? Ada yang dari Jawa tadi mati ngenes katanya. Kurang masuk perasaan, kena marah masuk ke perasaan, ada hal yang tidak mengenakan masuk ke perasaan. Banyak yang apa? Dia sakit gara-gara apa? Tertekan perasaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Tujuan Allah adalah lita'arafu, supaya saling kenal mengenal, memelihara tali silaturahmi, tali persaudaraan. Maka Rasulullah ingatkan, kaum muslimin, kunu kal yadain wala takunu kal udhunain. Kaum muslimin semua, jadilah kamu itu seperti kedua belah tangan. Wala takunu kal udhunain, janganlah kamu seperti kedua belah telinga. Tangan berapa Bu jumlahnya Pak? 2, 1 di kanan, 1 di kiri. Jadilah kamu seperti kedua belah tangan. Tangan ini tempatnya kan berjauhan, tapi kerjasamanya luar biasa. Betul enggak? Kalau tangan kiri gatal, siapa yang menggaruk Bu? Disuruh atau tidak? Datang sendiri tanpa diundang, langsung dia garuk. Kalau tangan kiri memakai cincin di jarinya, siapa yang memakaikannya? Tangan kanan. Kalau tangan kanan mengangkat sawit tidak sanggup karena beratnya, siapa yang nolong? Tanpa diundang datang sendiri, dia tolong. Itulah hendaknya kita kehidupan kaum muslimin itu, jadilah kamu seperti kedua belah tangan. Tempat beda, tapi kerjasamanya luar biasa, saling tolong menolong dan tidak ada iri hati, nggak ada saling iri hati. Tangan kanan apa tugasnya Bu? Pak, ini minum, Bapak minum dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Memasukkan makanan yang enak-enak sendirian. Yang kiri nggak pernah iri hati. Tidak ada iri hati, karena ini bukan tugasnya. Tugas tangan kanan silakan.
aku nggak pernah iri hati. Tiba giliran tangan kiri bertugas, apa tugas tangan kiri? Pak, apa tugas tangan kiri? Membersihkan yang kotor-kotor pun siap sendirian. Yang kanan iri atau tidak? Enggak ikut-ikut dia. Dalam kehidupan di tengah masyarakat ini, kalau terjadi seperti itu luar biasa. Pak Kades pun nggak susah-susah mengatur masyarakat ini. Tidak ada saling iri hati. Maka kalau kita ingat tokoh pendidikan nasional kita, siapa itu? Ki Hajar Dewantara itu apa katanya? Bahasa ibu-ibu ini ya. Engarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi. Hafal semua karena nempel di baju anak kita. Kalau di depan katanya jadilah contoh yang baik. Kalau di tengah bisalah berbuat adil. Tuturi handayani. Kalau di belakang jadilah pengikut yang baik. Ini suruh di depan nggak mau. Diletakkan di tengah, dipijak kawan kanan kirinya, diinjak-injak, disepak kanan, sepak kiri. Letakkan di belakang, suruh di depan nggak mau, di tengah juga nggak bisa. Letakkan di belakang, demo tiap hari. Tuturi handayani. Jadi kalau di belakang jadilah pengikut yang baik. Jadi bapak-bapak ibu yang kami muliakan, kunu kal yadain walatakunu kal udhunain. Jadilah kamu seperti kedua belah tangan, janganlah kamu seperti kedua belah telinga. Dilarang ini seperti kedua belah telinga. Telinga ini kan seperti pinang dibelah dua. Seperti pinang dibelah dua, bentuknya sama tapi tak pernah bertemu. Telinga bapak kanan kiri pernah jumpa? Pernah jumpa? Tidak pernah ketemu. Kalau yang kanan ke depan, kemana yang kiri? Ke belakang. Kalau yang kanan ke atas, yang kiri ke bawah. Itulah telinga. La takunu kal udhunain. Janganlah kamu seperti kedua belah telinga. Bentuknya sama seperti pinang dibelah dua, tapi nggak pernah mengenal bertemu. Dalam kehidupan kita di masyarakat, itulah kita diajarkan supaya memelihara persaudaraan, memelihara persatuan, dan harus menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini beragam keadaannya, beragam perbedaan. Tapi hendaknya tujuannya adalah satu, membangun demi kemajuan di desa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bangun silaturahmi yang baik, tali persatuan. Bersatulah kamu seperti sapu lidi. Sapu lidi itu kan, kalau satu lidi kita pakai membersihkan halaman masjid ini tentu susah. Tapi karena itu banyak, diikat dalam satu ikatan, bisa membersihkan ini dengan waktu yang sangat singkat. Jadilah kamu bersatulah seperti bersatunya sapu lidi ya. Tapi kalau semua jalan masing-masing, yang berat malah tambah berat, yang ringan malah menjadi berat. Tapi kalau bersatu, yang berat itu jadi ringan, yang ringan bertambah ringan lagi. Hari ini ada kegiatan apa ini? Maulid Nabi. Kalau nggak ada persatuan, nggak mungkin terjadi. Inilah hebatnya persatuan apa ini? Naposono di Bulung di desa kita ini. Mana pemudanya? Ada kan? Mana mudi-mudinya? Yang mana ini panitianya? Hah? Mana panitianya ini? Oh, di dalam masjid berzikir ya. Karena anak muda ini mana yang sebenarnya? Laisal fata may yaqulu ha anada innal fata laisal fata may yaqulu kana abi innal fata may yaqulu ha anada. Yang dikatakan pemuda sebenarnya itu adalah mana yang berani menunjukkan inilah saya. Bukan dikatakan pemuda kalau ada yang membanggakan orang tua. Oh, itu hebat karena orang tuaku. Itu hebat sejarah ini karena orang tua saya dulu. Pemuda yang sebenarnya adalah yang berani mengatakan
inilah keberadaan saya, inilah kegiatan saya, inilah anak muda. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini pun bisa terlaksana karena adanya silaturahmi, karena adanya persatuan. Satu sama lain adalah saling menopang. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, dengan peristiwa lahirnya Rasulullah, ini kan suatu nikmat yang sangat besar bagi dunia Islam dan dunia pada umumnya. Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal, ketika memasuki usia 40 diangkatlah menjadi seorang Rasul Allah, mengemban amanah yang sangat mulia tapi berat. Itulah Nabi kita Muhammad. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Yang pertama, kalau itu suatu nikmat yang besar bagi kita, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia berubah. Dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah menuju tatanan hidup yang diridhai oleh Allah. Apa di jahiliyah itu kan? Di sana di jahiliyah itu dulu banyak pembunuhan banyak. Siapa yang berkuasa di situlah nindas yang lemah. Banyak perzinahan, banyak perjudian. Zaman sekarang ada nggak itu pembunuhan? Oh banyak juga, itu zaman jahiliyah dulu. Sekarang ada nggak pembunuhan? Oh ada juga. Judi ada juga. Tapi alhamdulillah kalau di Sakin ini bersih dari judi kan. Di sini nggak ada kan. Ini soleh-soleh semua. Ya. Cinta Rasul semua. Ya. Kebiasaan jahiliyah itu banyak merajalela perjudian, merajalela mabuk-mabukan. Alhamdulillah dalam zaman ini masih ada nggak mabuk-mabukan? Dulu belum ada narkoba. Istilahnya mabuk-mabukan. Minum-minuman keras. Tahun ini masih ada nggak jabat abad sekarang ini? Banyak juga. Tapi di kampung kita alhamdulillah tidak ada sini kan. Alhamdulillah kalau nggak ada. Itu di zaman jahiliyah, itulah kebiasaan mereka. Nah dirubah dengan hadirnya seorang Rasul Allah yang bernama Muhammad, keadaan seperti ini dirubah. Maka Allah ingatkan, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kau rusak balik, jangan kau rusak kembali apa yang telah Allah perbaiki itu. Sudah diperbaiki, jangan dirusak balik. Keadaan yang demikian dahsyat itu telah diperbaiki oleh Allah. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak lagi sesudah diperbaiki. Maka man da'a bidakwal jahiliyah, siapa yang menyeru, mempertahankan, melestarikan, mengajak kepada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu, dakhala jahannam, kata Nabi. Jahannam tempatnya. Insama wa shalla ya Rasul. Apakah sekalipun dia puasa dan juga salat? Naam, insama wa shalla. Wa ja'ama annahu muslimun wal mu'minun kama tada'allahu lahu al mu'minun wal muslimun. Hadirnya Rasulullah merubah keadaan itu. Kebiasaan dan jahiliyah tadi dirubah. Jadi perubahan luar biasa. Itulah dengan hadirnya Islam. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini, itu suatu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Perbanyaklah pertama dengan apa? Rasa syukur. Jadi yang pertama tadi satu silaturahmi, yang kedua perbanyak dalam hidup ini bersyukur kepada Allah. Bu, sudah ngantuk? Sudah ngantuk belum? Ngantuk ini memang
Kenikmatan juga itu, Bu. Bersyukurlah ibu-ibu bisa ngantuk. Bapak-bapak bersyukur. Ngantuk itu nikmat diberikan Allah. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa ngantuk, kemana? Ke dokter spesialis. Kalau nggak bisa ngantuk, ke dokter spesialis, Bu. Nggak bisa tidur berhari-hari, ke dokter itu. Alhamdulillah kalau ibu-ibu, bapak-bapak malam ini bisa itu kenikmatan Allah berikan. Maka setiap nikmat itu harus disyukuri. Bersyukur terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh seandainya kalian itu pandai bersyukur, apa bersyukur ini artinya bahasa kita? Berterima kasih itu gampang, yang bahasa yang gampang. Apa bersyukur ini? Pandai-pandailah berterima kasih kepada Allah. Jikalau kalian pandai berterima kasih kepada Allah, la in syakartum la azidanakum, kenikmatan yang sudah ada ini akan ditambah-tambah lagi oleh Allah. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu menutup diri dari rasa terima kasih kepada Allah, maka azabku adalah sangat pedih. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita ini hidup alhamdulillah di suatu negeri, ya, yang dikenal apa, Pak? Subur makmur. Itulah mana? Negeri Indonesia. Sampai digambarkan nih kayak apa itu? Bukan lautan, hanya kolam, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tongkat kayu dan batu jadi. Pulang mengaji, Bu, ambil apa ini? Batang ubi, karena takut jumpa di jalan sana di gelap-gelap itu. Sampai di rumah tancapkan. Besok pagi sudah keluar sayurnya, sore keluar buahnya. Betul nggak? Karena syukurnya. Sore kita ambil sawit, kemudian ditabur, besok pagi sudah tumbuh, sore buah pasir, malam sudah lodos. Ketawa boleh ini. Kenapa? Karena kita daerah yang sangat subur, makmur, ya. Bahkan dibilang orang apa? Kemaripah loh jinawi tentrem totor harjo. Subur makmur ilah Indonesia. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum, kalau kamu pandai mensyukurinya, Allah menambah-nambah nikmat. Dulu, Bu, saya masih lajang ceramah di tempat di kampung ini. Masih lajang, pernah dulu. Ini baru kedua kalinya saya. Pertama di waktu saya lajang, yang kedua inilah sekarang nih, sudah umur 62 tahun. Dulu masih jalannya, waduh, ngeri kali. Itu dari sini ke Pulau Padang itu model sawah waktu itu, model becek-becek, ya. Inilah kedua kalinya saya ke sini. Dari lajang sampai umur 62 tahun. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita kembali. Sehingga orang ini banyak yang nggak juga saya kenal, ya. Hah? Saya masih muda waktu itu, belum berkeluarga. Nah, sama nggak tahu bahasa lajang tua ini apa, ini nggak tahu saya. Nah. Jadi bapak-bapak, ibu yang kami hormati, ini suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dulu masuk belum ada pakai jalan hotmit itu. Sekarang alhamdulillah tadi siapa dia Ananda, siapa ini Malik membawa mobil bisa dengan kencang. Kalau dulu nggak bisa. Kenikmatan Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu itu menghitung-hitung nikmat Allah, kalian nggak dapat menghitung. Bapak-bapak bisa melihat itu nikmat nggak? Nikmat. Karena pasir masuk mata, enak enggak? Dikasih mata bisa melihat, bersyukurlah kita kepada Allah. Tangan kita bisa menjangkau sesuatu, bisa berusaha. Kaki kita bisa melangkah, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara.
Ini suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung semua, nggak akan dapat itu. Nggak akan terhitung, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan dapat menghitungnya. Setiap nikmat kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur? Surat yang paling pendek dari Al-Qur'an apa, Bu? Pak. Surat apa kira-kira? Langganan Bapak Ibu sholat itu, kalau Ibu sholat apa yang dibaca? Sudah baca Fatihah. Surat apa? Satu apa? Qul Allah. Kemudian Ina toina. Langganan itu kan. Zuhurnya Ina toina, asarnya Ina toina, subuhnya pun Ina. Apa artinya itu? Inna a'toina kal kausar. Sungguh kami telah memberikan nikmat kepadamu, itu nikmat yang sangat-sangat banyak. Bagaimana bersyukurnya? Fasholli li rabbika wanhar. Surat itu paling pendek, tapi isinya luar biasa. Bagaimana mensyukuri nikmat itu? Dari nikmat yang sekian banyak itu, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu. Tanda terima kasih kepada Allah itu sholatlah kamu. Sederhana kan? Sholatlah kamu, pertanda bersyukur kepada Allah, pertanda terima kasih kita kepada Allah. Ibu sholatnya rajin kan? Gak pernah tinggal yang 5 waktu. Alhamdulillah. Kalau nggak sholat, semua sholat dilakukan ini. Kalau ibu ya gak curi-curi sedikit kan. Alhamdulillah ibunya rajin sholatnya, pertanda dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak nggak usah ditanya karena sholatnya nggak ada yang tinggal. Insya nggak ada yang tinggal, Pak kan? Nggak ada kan? Nggak dijawab. Bapak-bapak nggak usah saya tanya karena semuanya sholatnya nggak pernah ada yang tertinggal. Subuhnya nggak pernah tinggal, Pak kan? Alhamdulillah. Zuhurnya walaupun sibuk kita nggak pernah ketinggalan sholat. Alhamdulillah. Asarnya begitu juga. Maghribnya nggak pernah tertinggal. Isyaknya tidak pernah tertinggal. Betul, Bu, Bapak ini? Betul? Oh betul, alhamdulillah. Ini bapak-bapak yang soleh, semua calon surga. Amin ya robbal. Gimana Pak mensyukuri nikmat? Sholat. Fasholli li rabbik. Sholatlah kamu untuk Tuhanmu. Sholatlah kamu. Pertanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, sholatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Kalau korban di bulan Dzulhijjah itu kan menyembelih hewan korban. Pengertian majasinya adalah kita rela korban waktu untuk Allah, rela korban tenaga untuk Allah, rela korban pikiran untuk Allah, rela korban modal untuk Allah. Pertanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang pandai bersyukur, Allah menambah-nambah nikmat itu. Tapi kalau kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jikalau kalian itu tidak pandai berterima kasih kepada Allah, tidak pandai bersyukur, azabku adalah sangat pedih. Ini telah banyak ditunjukkan oleh Allah dalam sejarah kehidupan manusia. Misalnya para nabi telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa siapa? Di masa Nabi Nuh misalnya, ada di antara mereka yang nggak bersyukur kepada Allah. Diajak Nuh untuk apa? Menyembah Allah, tapi banyak yang tangkang juga. Nuh itu apa pekerjaannya? Membikin hidup, membikin apa ini? Membikin kapal. Dibikin di mana? Di tepi laut, di muara. Tapi ketika dibikin di muara itu, seorang raja menyuruh orang-orang
orang di masyarakat itu kalau membuang hajat pagi-pagi, buanglah di tempat biduk yang sedang dibikin Nabi Nuh itu. Tentu lama-lama jenuh pula. Atas izin dan perintah Allah dipindahkanlah ini ke atas gunung. Di atas gunung. Sampai di atas gunung, apa kata mereka masyarakat? Gimana Nuh ini? Orang bikin biduk kan di muara. Kenapa dia dibikin di atas? Di puncak gunung. Gimana pikiran Nuh itu? Beragam itu. Tapi ternyata Allah menunjukkan. Begitu biduk selesai, apa yang datang, Pak? Menghadapi manusia-manusia yang tangkang itu, datanglah banjir bandang luar biasa. Seluruh penjuru anak sungai mengeluarkan air bah yang luar biasa. Maka menenggelamkan kampung, naik, sampailah di puncak gunung di mana Nabi Nuh itu membuat biduk. Sudah sampai di situ, goyanglah ini, mulai bergerak-gerak biduk ini. Anaknya terkapung-kapung situ, namanya Kan'an. Kan'an, kata ayahnya, kata Nuh. Ta'alau. Si kelawang, sini anak. Son majalo nak, son majalo cok katanya. Sinilah dulu. Ayo kalau ingin selamat ikutlah ayah, naik ke atas biduk. Apa kata Kan'an? No way. Ndak bodoh katanya. Ndak bodoh. Nggak mau dia. Akhirnya apa? Nuh dan pengikutnya itu diselamatkan Allah. Kan'an putranya sendiri nggak bisa diselamatkan, terapung-apung di tengah air bah itu. Maka kepada ibu-ibu, tugas kita kepada anak kita ini mengajak, mendidik, mengajak terus kepada kebaikan. Kalau sampai mati kita juga nggak berubah, ya. Tapi insya Allah kalau anak kita di sini mudah berubahnya. Amin ya Rabbal. Saya doakan mudah-mudahan anak kita soleh-soleh semualah. Jangan seperti Kan'an. Ya. Orang yang bersyukur kepada Allah diselamatkan oleh Allah. Yang berterima kasih kepada Allah diselamatkan. Yang engkar kepada Allah dihanyutkan. Di masa Nabi Musa ada namanya siapa dulu? Ada namanya orang yang paling kaya siapa? Korun ya. Korun itu orang kaya raya, luar biasa. Sampai gudangnya itu, punya gudang, kunci gudang itu nggak sanggup diingat oleh orang yang paling kuat lah dunia, nggak akan sanggup. Itulah kekayaan siapa? Kekayaan Korun yang hidup di masa Nabi Musa. Datang orang, wahai Korun, kasihlah sedekah ke kami. Kasihlah sedekah. Saya ini orang yang kekurangan. Apa kata Korun? Enak aja lah kau. Ini usaha keringatku ini. Untuk apa aku kasihkan kepadamu? Apa yang terjadi, Pak? Kesombongan Korun dengan kekayaannya itu, dia nggak mau bersedekah tadi. Datanglah gempa bumi yang dahsyat, membuat bumi retak-retak ini, sehingga seluruh harta kekayaan Korun beserta korunnya terbenam oleh retakan-retakan bumi itu. Maka sekarang ada istilah, kalau orang menggali ada emasnya, katanya harta itu di zaman Nabi Musa. Karena keangkuhannya kemudian meremehkan kepada orang-orang yang miskin tadi, yang minta sedekah tadi, Allah datangkan bala, datangkan bencana, gempa bumi yang dahsyat dan luar biasa, sehingga seluruh harta kekayaan Korun itu dimakan oleh retakan-retakan bumi itu. Maka dalam Al-Quran, kalau kita buka di surat Al-An'am ya, ayat ke-44, jam berapa ini Pak? Sekarang udah jam berapa? Ada jam 10? Hah? Bisa ditambahkan sedikit? Bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma
dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka ini sudah sengaja melupakan Allah, sengaja lupa, suruh sholat gak mau, suruh ibadah gak mau, dilupakan. Kalau sudah pada melupakan apa yang Allah ingatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu keberhasilan kepada mereka. Padahal kan lupa kepada Allah. Apapun yang diusahakan Pak, lancar saja. Apapun yang diusahakan lancar saja, padahal dia lupa kepada Allah. Kami bukakan kepada Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka itu berbangga-bangga dengan apa yang Allah datangkan itu. Di mana kebanggaannya? Tengok kalian yang sholat, bersujud tiap hari, bagaimana kehidupanmu? Aku yang enggak sholat kepada Allah katanya. Hanya sekali-kali sholat, tengok segalanya lancar bagiku katanya. Bangga ya Pak. Namun di tengah kebanggaan itu apa yang terjadi? Akhadnahum baghtatan. Di tengah kebanggaan itu datanglah petaka itu secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, tatkala itu barulah mereka pada merasa berputus asa. Tadi kebanggaan orang-orang seperti Qarun. Kemudian orang-orang di masa Nabi Nuh yang tanggang tadi. Datanglah akhadnahum baghtatan. Kami datangkan petaka itu secara tiba-tiba yang enggak disangka-sangka. Maka saat itu baru mereka pada merasa berputus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita itu. Maka karena kita masih sehat, diberikan kenikmatan oleh Allah, perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah, supaya bukan bencana yang datang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh seandainya penduduk suatu kampung, suatu desa, suatu negeri ini dia menampilkan, jadi dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dia pelihara iman dan takwanya itu. Masjid dibangun, kemudian pakai untuk sholat, madrasah dibangun, pakai untuk belajar agama, pengajian diadakan, pada hadir untuk apa? Pengajian. Ketika ada kurzan, sedekah, ada infak, ada zakat dan sebagainya, dilaksanakan. Amanu wattaqau. Penduduk kampung, penduduk negeri itu pada iman dan takwa kepada Allah. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami turunkan dari langit dan bumi itu apa? Pintu-pintu keberkahan, bukan bencana. Bukan bencana yang akan datang, tapi yang datang adalah keberkahan Allah. Rezeki yang diberikan kita selalu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Memelihara iman, memelihara takwa. Pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah. Gimana bersyukur tadi? Yang sederhana, syukurnya apa tadi? Fasholli li rabbik, salatlah kepada Tuhan. Jangan kita lalaikan salatnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah banyak contoh-contoh itu bagaimana orang yang bersyukur kepada Allah. Di masa Rasulullah misalnya, ada seorang sosok namanya Sa'labah. Sa'labah itu miskin, Bu. Dulunya miskin luar biasa. Dulu miskin, tapi jadi orang kaya. Tadinya miskin, Sa'labah itu. Ketika miskin dia datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa Sa'labah? Aku datang ke Rasul, tolong doakan saya supaya saya ini menjadi orang yang kaya raya. Hidupku ini serba kekurangan. Akhirnya Rasul berikan modal dia. Dengan modal 2 pasang ternak, akhirnya berkembang dan terus berkembang. Tadinya rajin dia, sholatnya 5 waktu rajin, sholat Jumatnya rajin. Setelah Allah berikan melalui Rasul, diberikan rezeki yang mudah, rezekinya lancar, segalanya ada. Apa yang diinginkan bisa. Sudah banyak rezekinya itu Pak Bu, Sa'labah ini kadang-kadang nggak datang ke masjid. Kemana Sa'labah? Nggak nampak, kata Nabi. Kata makmum, ya Tuhan, ya Rasulullah, Sa'labah sudah sibuk sekarang. Apa kesibukannya? Itu modal 2 pasang ternak itu sekarang berkembang banyak.
berkembang banyak sehingga kadang-kadang datang bersama kita. Lama-lama Jumatan pun nggak nampak. Jumatan pun kadang bilang mulai nggak nampak. Apa yang terjadi? Akhadnahum baghtatan, kata Allah. Kami datangkan petaka tiba-tiba. Apa yang terjadi? Gempa bumi yang dahsyat pula, memakan, menelan seluruh kebun ternak Sa'labah. Na'udzubillahi min dzalik. Perbanyak syukur. Dari tiada kemudian dimudahkan oleh Allah segalanya, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Jadi hidup ini perbanyaklah rasa syukur, pandai berterima kasihlah kita kepada Allah. Yang kedua, di bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Nabi ini seorang rasul, punya tugas dan beban, tugas yang berat tapi mulia, tapi dia betul-betul tangguh imannya itu. Itulah Rasulullah. Cobalah sebelum ke Madinah misalnya, dia pernah hijrah meninggalkan Mekah menuju negeri Taif. Ke negeri Taif, apa harapannya? Siapa tahu kalau di Taif itu karena banyak sanak, banyak famili, banyak saudara. Siapa tahu sampai di Taif diterima dakwahnya. Ternyata sampai di Taif, apa yang terjadi? Dilempari batu. Beda kalau Pak Pasar ke sini kan, dijemput belum pakai mobil bagus pula. Rasulullah ke negeri Taif, sambutannya adalah dilempari batu, Pak. Kemudian datang malaikat Jibril, wahai Rasul, ya Muhammad, gimana kalau aku hancurkan mereka, diruntuhkan gunung ini supaya menghancurkan mereka? Apa kata Muhammad? Enggak, jangan itu. Nanti walaupun sekarang mereka enggak menerima dakwahku, dakwah ini, nanti siapa tahu keturunan nanti dia mau. Itulah Rasulullah, Pak. Sudah berlumuran darah anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah ketika diusir orang-orang Taif. Malaikat Jibril menawarkan supaya mereka dihancurkan saja, digulingkan gunung ini supaya mereka hancur semua. Apa kata Rasulullah? Tidak. Mudah-mudahan nanti keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang mau menyembah Allah. Hebat enggak Pak Nabi? Luar biasa. Kalau kita Pak sampai model itu, saudara datang sekampung. Enggak. Ketika suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya, tiap hari Pak, bukan sekedar diejek, dicaci maki orang, diludahi pula lagi, diludahi. Nabi tetap lewat, nggak marah dia, diludahi. Besok lewat, diludahi. Besok lewat, diludahi. Suatu hari dia lewat nggak ada orang meludahi, berhenti dia. Mana orang meludahi tiap hari ini? Biasanya kalau saya lewat ada orang meludahi, bapak-bapak meludahi saya. Hari ini kok sudah berapa hari terakhir nggak ada meludahi. Dia berhenti, ada seorang anak muda di situ. Dipanggil, Cok, son majolo. Mau tanya aku, Cok. Apa itu Tuan? Saya biasanya kok lewat sini, orang meludahi saya tiap hari, ada bapak-bapak itu meludahi saya. Ini berapa hari terakhir nggak ada orang meludahi saya. Kemana bapak itu, Cok? Oh, yang meludahi Tuan itu bapakkunya itu katanya. Oh, jadi bapakmu itu? Iya. Mana rumahmu? Tunjukkan. Boleh saya ke rumahmu? Boleh. Datanglah Nabi kepadanya. Pak, katanya. Kalau kita apa yang kita ucapkan kira-kira Pak? Bu. Kalau kita melihat dia sedang sakit keras itu, apa yang kita ucapkan? Mampuslah kau. Rasul tidak. Dia datang, Pak, rupanya sakit ya. Berapa hari ini nggak meludahi saya karena bapak sakit ya. Mendengar itu nggak terjawab oleh bapak ini, Pak. Langsung dia berdiri merangkul Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi santun Pak orangnya, tidak pendendam. Ya. Santun dia. Kenapa? Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lang fadhu min hawlik. Muhammad, kalau kamu itu keras, kasar, maka apa? Orang-orang lari dari sekeliling kamu. Maka Nabi punya sikap yang luar biasa. Ketika sudah di Madinah, Nabi itu ada Pak, Bu, ada seorang ibu-ibu tua dari Yahudi. Ada wanita tua dari Yahudi, itu tiap hari kerjanya apa Pak? Mencaci Nabi, mencaci Rasul. Mencaci Rasul, memfitnah Rasul. Jadi suatu pagi Nabi mencari, mana rumah ibu ini?
dicari rumahnya. Bukan mencari untuk marah-marah dia. Dicari sampailah di sudut pasar kota Madinah. Jumpa rumahnya. Langsung dia masuk. Ibu itu sedang duduk-duduk, disuapi oleh Nabi. Disuapi makanan. Dengan penuh rasa kasih sayang. Setiap hari itu. Sambil dia menyuapi itu, apa kata ibu yang tua yang buta tadi? Mencaci orang yang namanya Muhammad, memfitnah orang yang namanya Muhammad. Dia nggak tahu bahwa yang menyuapi makanan tiap pagi itu adalah dia. Terus dia caci, terus dia apa? Dia fitnah. Suatu hari Rasulullah kita meninggal. Rasulullah meninggal. Tentu nggak ada lagi orang menyuapi. Karena Abu Bakar mendengar, Abu Bakar As-Siddiq, akulah menggantikannya. Langsung Abu Bakar datang kepada ibu tua yang buta ini dari Yahudi. Dia suapi, terkejut ibu yang buta ini. Biasanya yang ngasih makan saya kan nggak seperti ini. Yang menyuapi saya biasanya sentuhannya sentuhan kasih sayang, lembut dia orangnya. Ini sekarang kenapa bukan itu? Mana orang ini? Katanya. Wahai ibu, kata Abu Bakar As-Siddiq, yang menyuapi ibu tiap hari itu, itulah orang yang ibu benci tiap hari itu. Orang yang ibu repeti tiap hari itu. Orang yang ibu caci tiap hari itu, itulah yang menyuapi ibu. Jadi itu orangnya. Siapa itu namanya? Berarti Muhammad. Iya, itulah Muhammad. Langsunglah ibu Yahudi yang tua dan buta ini mengucapkan 2 kali syahadat, masuk Islam. Rasulullah punya contoh yang luar biasa. Maka kalau adik-adik kita tadi dari Natwa tadi ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Muhammad itu contoh yang baik, teladan, uswah hasanah, contoh yang baik untuk kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu, kemana larinya? Bertawakal kepada Allah. Suatu hari ada di parit itu ada seseorang yang berlumuran lumpur. Sahabat membersihkan, ternyata muka Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasul, engkau kan seorang nabi, doamu didengarkan oleh Allah. Doakanlah mereka sudah dihancurkan oleh Allah sehingga tidak berlaku kepada kita seperti ini. Apa jawab Nabi? Wahai tuan-tuan semua, mereka itu memperbuat kita seperti ini bukan apa-apa, karena belum ditunjuki oleh Allah. Jadi doakan supaya mendapat petunjuk Allah. Itulah luar biasanya Rasulullah. Jadi uswah hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan kita ya. Maka kita dalam hidup ini satu suruh syukur, yang kedua kalau ada hal-hal yang berat ya kemana larinya? Bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Karena petunjuk Allah bukan punya kita, petunjuk bukan punya ustadz, petunjuk bukan punya ulama. Innal huda hudallah. Petunjuk itu hanya punya Allah. Para ustadz, para guru ngaji kita, para khotib, para ulama kan penyambung nih, penyambung nih. Tapi petunjuk bukan punya kita. Innal huda hudallah. Petunjuk adalah milik Allah. Terakhir bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kita sebelum masuk ke yang terakhir menyadari hidup ini banyak masalah. Ketika banyak masalah, jangan cari jalan-jalan pintas yang tidak dibenarkan oleh Allah dan agama. Kembalilah kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini banyak masalah. Bapak punya masalah, ibu punya masalah, yang petani punya masalah, yang pegawai punya masalah, yang Pak Kades punya masalah, yang dia nelayan punya masalah, yang dia karyawan punya masalah, yang dia direktur perusahaan punya masalah. Semua orang punya masalah. Nah, bagaimana ketika ada masalah itu kembalinya kemana? Jangan ngambil jalan pintas. Kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang terakhir, peristiwa di bulan Rabiul Awal adalah wafatnya Rasulullah. Apa yang pelajaran yang kita ambil? Apa pelajaran yang dapat kita ambil malam ini? Satu, apa tadi? Syukur, diperbanyak silaturahmi. Yang kedua, perbanyak syukur. Yang ketiga, perbanyak tawakal kepada Allah. Yang terakhir, kematian adalah ujian. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dunia bukanlah akhir dari segalanya. Kita berjalan panjang, berjalan jauh, meniti dunia ini sampai jauh. Apa yang akan kita temui adalah batas. Itulah namanya kematian. Oleh karena itu melalui pengajian malam ini, perbanyaklah zikrul maut, berzikir tentang kematian, ingat kematian.
Tapi jangan sekali-kali berharap-harap untuk segera mati. Perbanyaklah zikrul maut, perbanyaklah ingat mati, tapi jangan berharap-harap untuk segera mati, itu nggak boleh. Walaupun sakit apapun kita, kematian itu adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, karena itu suatu ujian, setiap ujian harus dihadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Sabar ini berat, Bu. Sabar ini puncak daripada iman, puncak daripada keimanan. Saya tutup sebagai penutup. Jadi sabar ini puncak keimanan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apa benda yang paling keras di bumi ini? Mungkin ibu-ibu, bapak mengatakan apa yang paling keras? Besi kan? Besi paling keras. Enggak. Besi ada yang bisa mengalahkan. Apa yang bisa mengalahkan besi? Api. Api paling hebat. Tidak. Api ada yang bisa mengalahkan. Apa itu? Air. Maka ada damkar. Berarti air paling hebat. Tidak. Air ada yang bisa mengalahkan. Apa yang bisa mengalahkan air? Itu Pak, rawa-rawa itu sekarang tanami sawit itu. Apa yang bisa mengalahkan itu? Ada reklamasi pantai. Apa yang bisa mengalahkan air? Tanah. Sawit pula. Tanah itu. Berarti tanah inilah paling hebat. Tidak. Tanah ada yang bisa mengalahkan. Siapa yang mengalahkan tanah, Pak? Siapa yang mengalahkan tanah? Dulutan itu sekarang ditanami. Dulutan lebat, hutan rimba itu sekarang tanami. Siapa yang mengalahkan tanah? Hah? Siapa tadi? Manusia. Maka ada Tuan Takur. Manusia yang bisa mengalahkan tanah ini. Berarti manusia paling hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling unik, paling hebat, paling cantik. Berarti manusia paling hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan manusia. Apa yang bisa mengalahkan manusia, Bu? Apa? Yang bisa mengalahkan manusia, Bapak, ngantuk. Ibu-ibu ngantuk, ada yang beres, nggak ada yang beres. Mengaji kalau ada ngantuk, nggak ada yang beres. Ditanya apa dari kajian dari Pak Ustadz itu, nggak ada yang tentu. Bapak-bapak sedang menulis ngantuk, apa yang terjadi? Ibu-ibu sedang menggulai di dapur, ngantuk, apa yang terjadi? Ibu-ibu sedang bercerita sama suami, ngantuk, apa yang terjadi? Saling menakut-nakuti kan? Berarti ngantuk paling hebat? Tidak. Ada yang bisa mengalahkan ngantuk. Apa yang bisa mengalahkan ngantuk? Tadi dikasih kopi, minum kopi, tambah nyenyak, Pak Kades katanya. Apa yang bisa mengalahkan ngantuk? Apa itu, Bu, kira-kira? Tidur. Coba tidur. Apa yang bisa mengalahkan ngantuk? Susah. Kenapa ibu-ibu nggak bisa tidur? Banyak masalah, katanya. Iko anakku nomor 1, begini nomor 2, begini nomor 3, begini. Kenapa bapak-bapak nggak bisa tidur? Biniku nggak pulang-pulang, Pak. Apa yang bisa mengalahkan ngantuk? Apa tadi? Susah. Maka kalau orang susah, apa katanya? Nggak ada obatnya. Ada. Apa yang bisa mengalahkan ngantuk? Kalau ke kota kita ya, ada orang tidur di tepian rel kereta api, dindingnya itu pakai triplek bekas, atapnya pakai seng bekas, kemudian ditambah karton-karton, tapi lewat kereta api tetap tidurnya. Berarti dia susah enggak itu? Susah atau enggak? Kalau kelihatan kasarnya banyak orang susah, tapi tidurnya. Ada orang punya gedung berlantai 4, rumahnya berlantai 4, sawitnya 500 hektar, mobilnya parkir di rumahnya 10, kerbonya 200, bininya tidur paling atas, dia pindah ke bawah. Kenapa pindah, Pak? Nggak tidur di paling atas yang nyaman, nggak bisa tidur situ. Kenapa? Takut ada petir. Turun dia.
Sampai turun nggak juga bisa tidur Pak, pindahlah aku ke lantai dasar. Kenapa nggak bisa tidur di lantai 2? Takut gempa Pak. Sudah sampai di bawah nggak juga bisa tidur, nggak tenang, tetap susah dia, nggak bisa tidur. Kenapa? Itu takut mobil Alphardnya dicuri orang. Akhirnya tidur mana? Tidur dalam mobil Pak. Artinya apa? Ketenteraman, ketenangan ini di mana tempatnya? Di mana ketenangan, ketenteraman itu? Supaya nggak susah itu. Apa? Bersyukur. Syukurnya tidak pelajaran pertama tadi. Syukurnya pelajaran pertama tadi. Yang sekarang ini apa kira-kira? Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat At-Taha itu ya. Oh, surat Ar-Ra'd di situ. Allah berfirman, hanya orang-orang berimanlah yang tentram hatinya itu. Tentram hatinya hanya orang-orang Kenapa? Sebab berzikir kepada Allah dia. Berzikirlah karena selalu berzikir kepada Allah. Kalau dia mendapatkan nikmatan dia bersyukur, kalau dapat musibah dia sabar. Itulah orang-orang beriman ini. Sawitnya banyak buah, alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah. Trek habis-habisan, nggak ada hasil. Biasa, sabar, nggak menggerutu dia. Berdagang lancar, alhamdulillah. Satu hari nggak ada orang datang membeli. Sabar. Maka orang-orang mukmin ini kata Allah dalam Al-Quran, orang yang paling tenang itu orang-orang beriman ini. Karena apa? Kalau ada dia bersyukur, kalau tidak ada pun dia sabar. Jadi apa yang bisa mengalahkan apa tadi? Ngantuk susah. Bagaimana mengalahkan susah? Siapa orang bisa mengalahkan susah? Sabar. Perbanyak sabar. Jadi ibu-ibu, apalagi sekarang beras mahal. Apalagi Bu? Sembako mahal. Panen sawit sedang trek. Banyak ujiannya. Inilah diperlukan apa? Kesabaran. Menghadapi anak beragam keadaannya, sabar. Jadi syukur, tawakal, sabar. Hanya 3 pelajaran kita malam ini. Dalam hidup ini perbanyaklah 1, bersyukur kepada Allah. Gimana cara bersyukur? Yang paling singkat tadi, pelihara sholat, makmurkan masjid ini, makmurkan masjid ini. Insya Allah Allah tidak akan mendatangkan bencana. Yang datang adalah barokatin minas sama'i wal ardi, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang kedua, hidup adalah masalah, perbanyaklah bertawakal kepada Allah. Banyak kali kalau kita sudah ingin yang baik ini untuk kebaikan, banyak saja ujiannya, banyak saja cobaannya, banyak tantangannya. Maka perbanyak bertawakal kepada Allah. Semoga Allah memberikan jalan keluar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di jalanku, akan kami tunjuki jalan kepadaku, katanya. Itulah janji Allah. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah pasti benar adanya. Yang terakhir adalah hidup banyak ujian, perbanyaklah bahasa sabar. Semoga Allah senantiasa memimpin kita semuanya kepada petunjuk serta ridhonya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau benar apa yang Bapak sampaikan itu datang dari Allah. Tapi kalau ada salah, silap dan kurang, Abdul Basar ini manusia biasa yang tidak pernah terlepas daripada kekurangan, kesilapan ataupun kesalahan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ini semuanya kepada petunjuk serta ridha dari banyaknya. La haula wala quwata illa billah. Untuk itu langsung doa ini Bu. Nah, mari kita akhiri dengan doa. Saya mohon maaf kalau ini agak terlambat, tadi target saya jam 10 tadi, ternyata jam 10 baru naik. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, tunjukilah kami ya Allah. Tunjukilah kami dan masyarakat kami di kampung kami tercinta ini, ya Allah, bahwa yang benar itu benar,
Berikankan kekuatan kepada kami ya Allah untuk dapat melaksanakannya. Ya Allah, tunjukilah kami, tunjukilah masyarakat kami tercinta di kampung kami ini ya Allah, bahwa yang batil itu batil. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk dapat menjauhi dan meninggalkannya. Ya Allah yang Maha Satu, satukanlah hati kami, satukan hati jamaah kami, satukan hati masyarakat kami di desa tercinta ini ya Allah, serta jauhkan kami dari segala bentuk fitnah memfitnah di antara sesama warga. Jauhkan kami ya Allah dari segala bentuk prasangka buruk di antara sesama warga. Jauhkan kami ya Allah dari segala bentuk perselisihan, pertengkaran dan permusuhan di antara sesama warga di desa tercinta ini ya Allah, yang sangat tidak menguntungkan bagi masa depan pembangunan umat dan masyarakat kami di desa tercinta ini ya Allah. Satukan hati kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, kepada warga kami, di masyarakat kami, di kampung kami tercinta ini ya Allah, serta jauhkan kami dari segala bentuk petaka dan bencana yang membuat kami tidak berdaya ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.